Sugandi, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Subang, di mana SMA Negeri 2 Subang itu merupakan satuan pendidikan yang di dalamnya saya mengajar gitu. Alhamdulillah ya Pak, sekarang juga SMA Negeri 2 Subang itu termasuk ke dalam sekolah penggerak juga ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan baru lulus gitu nanti 2023 Juli. Iya, baru dilaksanakan mungkin ya Pak ya programnya. Dan ini apa mungkin apa satu-satunya di Subang? Satu-satunya di Subang yang lolos untuk sekolah penggerak. Ya. Alhamdulillah. Bisa menjadi contoh mungkin ya Pak ya. Insya Allah. Ya, Bapak Edi juga merupakan kepala sekolah yang sudah banyak pengalamannya di dalam dunia pendidikan mungkin ya Pak ya. Insya Allah. Ya Bapak, terkait ini ada tugas dari tugas PPG gitu ya Pak ya, terkait jadi saya tuh harus mengidentifikasi setiap masalah yang saya temukan di satuan pendidikan saya gitu, dan salah satunya harus mewawancarai kepada pakarnya gitu ya Pak. Saya menganggap Bapak pakar dari praktisi pendidikan gitu ya. Nah, permasalahan yang pertama itu mengenai ini Pak, metode pembelajaran yang digunakan guru itu belum bervariatif ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, apakah saat ini khususnya di satuan pendidikan yang Bapak pimpin sudah banyak guru yang menggunakan metode pembelajaran bervariatif atau belum? Kalau misalnya sudah atau belum, boleh digambarkan kondisinya? Iya, terima kasih Neng Fitri ya. SMA 2 Subang dengan jumlah guru kurang lebih sekitar 60 orang lah, 60 orang guru gitu. Dan pada saat pengumpulan misalnya dari mulai perencanaan pembelajaran, kemudian sampai pelaksanaan dan kita melaksanakan evaluasi terutama di RPP dan supervisi. Kalau dikategorikan berapa persen gitu guru yang menggunakan metode yang bervariasi dan mana yang belum menggunakan, itu kurang lebih sekitar 75% si guru gitu ya sudah menggunakan metode yang bervariasi dan 25% ya masih seperti itu gitu. Nah, bagaimana gitu yang ini bisa diantisipasi, bagaimana ini bisa dilakukan? Sekolah secara terus-menerus itu akan melaksanakan proses pembimbingan. Jadi hasil refleksi dari kegiatan supervisi itu yang akan ditindaklanjuti dan menjadi bahan pengembangan bagi sekolah, kaitan apa dan apa yang dibutuhkan oleh guru untuk selanjutnya. Itu barangkali awal. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa saja penyebab guru yang tidak menggunakan metode pembelajaran yang belum bervariasi? Ya. Dilihat dari supervisi beberapa kali, kemudian penyebab apa sebenarnya guru tidak menggunakan metode yang bervariasi? Pertama, kebiasaan ya yang dianggap lebih mudah, yang itu saja gitu ya. Yang kedua, ada keengganan untuk berubah, karena bagaimanapun juga guru harus terus belajar. Yang ketiga, dimungkinkan mereka tidak paham dengan metode ya atau model pembelajaran yang lain yang harus dilakukan. Nah, makanya ketika masalah-masalah ini diinventarisasi, sekolah dalam hal ini manajemen sekolah harus bisa merencanakan kira-kira ke depan program apa yang dibutuhkan guru, kaitan dengan yang tadi yang pertama gitu. Nah, ini yang sedang kita rencanakan ke depan, bagaimana dan apa yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka peningkatan guru menggunakan berbagai model dan media pembelajaran. Berarti intinya ini apa, guru-guru kurang mau keluar dari zona nyaman. Betul, mungkin ya Pak ya? Betul. Bahasa kita yang paling seperti itu. Jadi terbiasa seperti itu dan dia tidak mau belajar lagi. Sebenarnya masih banyak sebenarnya kalau teman-teman kita yang mau belajar, dia dalam proses supervisi mampu menampilkan kegiatan pembelajaran yang cukup menarik. Selanjutnya Pak, bagaimana upaya sekolah untuk mengatasi keluhan siswa ketika ada keluhan gitu bahwasannya guru itu kurang bervariatif ngajarnya gitu. Mungkin kan Bapak salah satu kepala sekolah yang rajin ya Pak ya berinteraksi dengan siswa, sering jantan mungkin anak-anak
anak juga sering mengeluh kepada Bapak Betul. ya. Bagaimana Bapak mengatasinya? Pertama dari hasil pemantauan gitu, kepala sekolah melaksanakan pemantauan keliling ke tiap kelas gitu pada saat jam-jam tertentu, mengisi kekosongan kelas. Di sana kita bisa berinteraksi dengan siswa dan kita mendapatkan beberapa informasi gitu dari siswa, bagaimana guru ini mengajar, kemudian bagaimana pola, bagaimana model yang diajarkannya. Kadang-kadang kita sempat gitu ya melakukan wawancara, dialog, ngobrol dengan siswa itu. Nah, dari keluhan siswa seperti ini menjadi masukan terbesar bagi sekolah. Ini masukan yang sangat berharga bagi sekolah. Karena apa? Di satu sisi mungkin saja gitu, pandangan kita terhadap guru itu dianggap sudah mumpuni, bagus, tetapi pendapat siswa memungkinkan ini kurang nyambung. Nah, makanya harus disambungkan tadi bagaimana tingkat kesiapan belajar siswa dengan ya kompetensi guru dalam hal ini, terutama pedagogisnya, sehingga nanti nyambung ya hal-hal itu kalau kita sudah pelajari. Terkait upaya yang dilakukan sekolah Pak untuk mengembangkan kompetensi guru itu seperti apa? Iya. Sekolah itu punya program yang namanya program PKB, program pengembangan kompetensi berkelanjutan. Setiap guru diharapkan mampu mengembangkan baik secara internal di lingkungan MGMP, atau yang kedua dilakukan dengan pihak lain oleh sekolah, hal ini adalah in-house training, atau dia bisa melakukan dengan pihak-pihak luar yang biasanya melaksanakan untuk kegiatan secara berkala dan berjenjang. Misalnya dia juga bisa mengikuti seminar, dia bisa mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh pihak-pihak luar. Yang paling utama dalam peningkatan itu yang sedang kita dorong, karena bagaimanapun juga gitu guru itu harus mengembangkan dirinya. Dan yang paling menarik sekarang disediakan platform PMM. Ya, yang ini dari pemerintah pusat itu sudah menggembar-gemborkan seluruh guru harus memahami platform PMM itu, karena di dalamnya banyak ya informasi, banyak tuntunan lah pembelajaran bagi guru untuk kembali mengupgrade dirinya dalam proses pembelajaran, apalagi di kurikulum merdeka ini. Bapak, kemudian ke permasalahan selanjutnya nih Pak, tentang ini ketidaksesuaian RPP dengan proses pembelajaran yang berlangsung di kelas ya Pak ya. Nah, yang pertama itu kira-kira bagaimana upaya sekolah dalam meningkatkan kemampuan guru dalam penyusunan RPP yang nantinya idealnya sesuai gitu Pak dengan proses pembelajaran. Betul, memang kita temukan pada saat supervisi RPP alurnya A gitu ya, tetapi pelaksanaannya di luar jalur kegiatan di RPP itu. Nah, saya yakin gitu guru yang seperti itu artinya dia tidak paham atau belum paham tentang bagaimana alur pembelajaran, bagaimana kegiatan pembelajaran itu yang dirancang di dalam RPP itu. Nah, biasanya setelah kegiatan supervisi maka dilakukan refleksi. Pada saat refleksi itulah yang kira-kira temuan-temuan dari kegiatan pembelajaran itu kita bahas. Nah, kemudian kita catat dan itu akan menjadi RTL. Nah, kapan RTL-nya? Nanti setelah semua kegiatan supervisi ya maupun pemantauan yang dilakukan oleh sekolah itu selesai, dijadikan program bagi peningkatan kompetensi guru. Intinya harus banyak komunikasi ya Pak ya antara Betul. kebijakan dengan yang melaksanakan gitu ya Pak ya. Yang paling utama itu bagaimana guru mau mengembangkan dirinya, bagaimana dia mau belajar pengembangan ya individu. Kemudian setelah itu kan bisa sharing dengan teman-temannya. Oleh sebab itu kegiatan yang paling bagus yang kita lakukan kemarin, listen study itu bagian dari kegiatan untuk menyebarkan virus-virus kebaikan ya bagi teman-teman guru yang dianggap sebagai guru model ke guru-guru yang lain. Oke, siap Pak.
Nah Pak, selain program-program yang memang sudah diajukan oleh sekolah ya Pak untuk meningkatkan kompetensi guru, kira-kira ada lagi Pak upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi permasalahan RPP tersebut gitu Pak? Ya, kan ada istilah ATM itu gitu ya. Ya. Jadi untuk diambil, ditiru dan modifikasi gitu. Sebenarnya pemerintah sudah menyediakan. Tinggal bagaimana RPP yang sudah dimiliki ini disesuaikan dengan kondisi. Ya. Ini yang paling, kondisi siapa ya? Kondisi di mana guru itu mengajar. Jadi jangan sampai ambil ya tidak ada, tidak ada tiru dan modifikasinya nggak ada, ambil saja gitu. Sehingga permasalahannya antar sekolah dengan sekolah yang lain akan berbeda, kondisi siswa antar sekolah lain dengan sekolah ini akan berbeda. Oleh sebab itu sesuaikan dengan kondisi di mana Bapak Ibu mengajar. Nah, apa modelnya sama tetapi nanti sudah dimodifikasi gitu, bentuknya segala macam, kondisi realnya. Ini yang paling utama dan ini sebagian ada yang belum melakukan itu. Jadi harus terus diingatkan. Guru itu harus terus diingatkan, harus terus dipantau, harus terus diberikan pelatihan untuk itu. Bapak mungkin yang terakhir satu lagi tentang ini apa rendahnya minat baca di SMA 2 Subang mungkin sering kita temui apa ya bahwa peserta didik masih rendah gitu kemampuan membaca atau minat membacanya sekalipun gitu. Nah menurut pandangan Bapak itu seperti apa Pak penyebabnya? Anak itu kalau membaca WA setiap hari, tiap detik mungkin tiap menit gitu membaca WA. Tetapi ketika dijuruskan mereka harus membaca bahan bacaan ya, fiksi dan non fiksi, nah itu berarti mereka akan turun lagi. Oleh sebab itu kita di SMA 2 ya dengan program literasi itu harus terus kembali ditingkatkan, harus terus digelorakan. Kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran ya, itu harus terus ditanamkan. Bahkan ideal gitu, ideal kita punya program misalnya dari kelas 10 sampai kelas 12 selama 3 tahun pembelajaran siswa minimal dia sudah membaca 30 ya judul buku. 30 judul buku artinya 5 per semester ya. Akhirnya nanti dia sudah 30 gitu. Nah, kemampuan membaca ini akan menjadi tolak ukur dalam kemampuan menganalisa. Kemampuan membaca ini akan menjadi tolak ukur dalam kemampuan-kemampuan yang lain. Jadi jangan sampai ya anak lulusan SMA 2 ini gitu ya tidak bisa membaca dengan baik, tidak bisa memaknai ya. Kenapa terjadi literasinya sangat sedikit, sangat turun gitu. Ini kan bukan instan di kita gitu ya, bukan instan di kita. Artinya ada fase-fase sebelumnya juga yang harus sudah menjadi pola pembiasaan. Apakah dari SD-nya dia sudah terbiasa membaca, di SMP-nya juga dia sudah terbiasa membaca, sehingga kalau dia SD SMP itu sudah terbiasa membaca, maka di SMA itu lanjutan ya, tinggal mensarikan dia. Proses pembiasaan itu sudah menjadi habit ya, bukan harus digiring-giring lagi tapi sudah menjadi habit. Bahkan yang paling utama kita berharap gitu, dari kegiatan literasi ini banyak siswa-siswa yang menjadi penulis buku. Ya, intinya berarti memang belum terbiasanya ya Pak ya, dari lingkungan keluarga mungkin ya Pak ya, dari lingkungan permainan mungkin ya Pak ya, tidak biasa membaca. Ya Bapak mungkin segitu aja pertanyaannya. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Siap, mudah-mudahan sukses. Amin ya Allah. Mohon Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.